Nah, oke, ini jadi yang terakhir ya sahabat-sahabat semua, biar sahabat-sahabat punya referensi, biar tidak menyalahkan sana dan sini mana yang lebih bagus seperti ruji andong atau tidak. Nah, salah satunya teknik-tekniknya tadi ketika dia ruji andong tinggal dipotong untuk menumbuhkan pemecahan anak akar ya. Nah, yang terakhir ini lah terus gunanya apa? Kita memprogram, kita berbudidaya. Jadi sahabat-sahabat kita yang di luaran sana berbudidaya. Nah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bonsai Deso. Nah, gimana sahabat-sahabat semua kabarnya hari ini? Semoga sahabat-sahabat dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dilancarkan semua rezekinya. Amin. Nah, jadi di konten kali ini kita akan membahas lagi nih. Jadi kita tidak memberikan tips atau teknik-teknik yang saya berikan ya, atau pengalaman yang saya berikan. Cuman kita akan membahas sesuatu yang menurut saya ini sangat-sangat pro dan kontra ya. Nah, jadi yang saya maksud pro dan kontra ini gimana ya? Nanti coba kita lurusin lah aja ya. Kita lurusin gimana enaknya. Semoga nanti sahabat-sahabat ini yang pro dan kontra menonton video ini ya. Ini saya buat video ini khusus untuk sahabat-sahabat semua yang mengasumsikan sebuah programan atau akar itu dia lurus-lurus atau dia seperti ruji andong. Nah, kalau kata Mas Muji itu di channel YouTube-nya Ediel Bonsai itu seperti ruji andong. Nah, jadi gimana nih menurut sahabat-sahabat semua? Menurut sahabat-sahabat semua gimana nih pendapatnya nih? Antara programan akar dia yang ruji andong ya, yang akarnya dia seperti ini, atau dia yang akarnya natural. Nah, jadi ini kita bahas satu persatu dulu ya sahabat-sahabat semua. Oke, jadi menurut saya pribadi ini ya, ini menurut saya pribadi, menurut asumsi saya pribadi. Oke, jadi sebelum kita bahas seperti biasa, misalkan video ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat semua, jangan lupa di-share, di-like dulu yang baru menemukan channel ini, karena kenapa? Satu like dari sahabat-sahabat semua itu sangat berarti dan sangat berharga bagi saya. Nah, ini sekalian saya kita memberitahukan kepada subscriber yang baru. Ini mungkin banyak yang belum tahu. Jadi 2 bulan ke depan misalkan subscriber Bonsai Deso tembus sampai 10.000 subscriber, saya akan membagikan banyak programan-programan seperti yang ada di depan ini. Nah, jadi saya kasih tantangan untuk sahabat-sahabat semua. Bisa nggak nih kira-kira? Kalau memang bisa, gasin, saya akan bagiin programan-programan seperti ini. Oke, sip. Jadi yang pertama nih. Jadi banyak banget di postingan saya lihat di YouTube. Di YouTube saya juga banyak komentar seperti ini ya. Untuk programan dia yang seperti ruji andong yang biasanya identik itu di Ficus ya, di Ficus atau di sancang. Ini sebuah bahan bonsai sancang itu kan lurus-lurus banget ya. Taruhlah ya seperti inilah kurang lebihnya. Dia bisa sejajar seperti ini nih. Bisa sejajar seperti itu. Nah, apakah itu bagus atau tidak menurut sahabat-sahabat semua? Nanti coba tulis di kolom komentar ya untuk pendapatnya seperti apa nih kira-kira. Nah, kalau untuk pendapat saya pribadi, ini yang pertama ya. Jadi yang pertama ini kalau menurut saya pribadi untuk akar ya. Jadi kita membuat sebuah bahan bonsai itu kan dilihat dari akarnya dulu ya sahabat-sahabat semua. Yang pertama itu dilihat dari akarnya dulu. Dan yang kedua, ketika akarnya dia sudah bagus, yang pasti nilai jualnya itu tinggi loh sahabat-sahabat semua. Bisa sahabat bedain nanti tak kasih contoh. Ini pokoknya saya bahas tuntas ya di sini ya. Nanti biar gimana tanggapan semuanya tentang akar yang seperti ruji andong seperti itu. Pokoknya nanti saya tunggu komentarnya di kolom komentar ya. Gimana nih untuk tanggapannya. Nah, terus untuk selanjutnya ya sahabat-sahabat semua. Kalau memang
akar itu dibuat senatural mungkin, sepertinya kalau kita buat atau kita program sebuah bahan bonsai itu kayaknya nggak mungkin kalau dia dibuat senatural mungkin. Karena kenapa? Tangan kita sudah pasti ikut campur di programan ini. Maksud nggak yang saya maksud? Nah, jadi seperti ini. Kita nggak mungkin nih membuat sebuah akar ya. Membuat sebuah akar seperti ini itu dibuat senatural mungkin. Sedangkan itu sudah ada tangan kita yang mengolahnya. Nah, jadi mengolahnya ya. Jadi nggak mungkin nih kita program sebuah bahan bonsai, bukan bahan bonsai sih, apalah ya, untuk bunga juga pasti kan kita sudah masukin di pot nih. Kita sudah masukin di pot, kita pasti ikut campur atau ikut campur tangan untuk memprogramnya. Yang pasti kan seperti itu. Nah, kalau untuk menurut saya pribadi juga, ketika akar itu dia lurus-lurus atau dia rapi banget, itu sebenarnya malah lebih bagus. Yang pertama pertama tadi kan daya jualnya kan tinggi nih. Yang kedua, ketika akar ini memang memang bener sih, orang itu kan persepsinya kan beda-beda. Cuman kalau menurut saya pribadi, ketika dia akar ini bagus, melingkar semua, kalau memang dia nggak mau kelihatannya kayak seperti dibuat, tinggal sahabat-sahabat kan bisa nanti kan untuk ini kan akar nih, ya kan? Ini kan akar. Nanti tinggal kita buat untuk pemecahan anak akarnya. Jadi kalau untuk dia sudah ke anak akar, itu saya pastikan tidak akan tidak akan dia kayak kesannya itu dibuat-buat, itu nggak mungkin. Nah, kecuali kalau dia masih seperti ini, dia tidak dipecah untuk menjadikan dia anak akar dan anak akar, sama halnya kayak di atas ya, kayak cabang, anak cabang, ranting dan cucu ranting dan seterusnya seperti itu. Jadi kalau menurut saya pribadi worth it banget ketika sebuah programan itu dia akarnya bagus. Nah, jadi seperti itulah ya kesannya ya. Jadi mempermudah kita juga ketika memprogramnya. Kalau dia yang akarnya natural, misalkan gimana ya? Misalkan besar sebelah atau gimana ya, jarang-jarang. Nah, kalau untuk itu kan juga sebenarnya kan tergantung pribadi masing-masing ya, sukanya yang kayak gimana. Cuman rata-rata pembeli di tempat saya ya milihnya ya tetap seperti ini sih menurut saya pribadi, dan rata-rata juga yang jual-jual di luaran sana juga ya milihnya ya seperti ini ya. Nah, seperti ini juga nih. Nah, akarnya seperti ini. Tinggal nanti kalau memang mau dibesarin, ini juga ada lagi nih. Ada yang suka akarnya rapet, ada juga yang akarnya dia nggak rapet. Kalau itu tergantung sahabat-sahabat semua ya. Kalau akarnya rapet diusaha, kalau dia di tempat saya itu biasanya saya saya maksimalkan untuk badan. Jadi nanti kesan belimbingnya tuh kelihatan banget bagus kayak gitu. Nah, maksud ya. Oke. Nah, sama halnya seperti ini nih. Ini kan kalau dia yang seperti ini kan ini rapet nih. Maaf, kelihatan nggak? Ini kan rapet nih. Ini juga rapet. Ini rapet. Nah, kalau dia belimbing kan seperti ini nih. Tuh, dia belimbing tuh udahan tuh. Dan ini udah rapet semua. Keren kan ngelihatnya tuh. Oke, nah ini juga salah satu teknik yang saya berikan ke subscriber Bonsai Deso ya. Jadi teknik di saya, kalau memang sahabat-sahabat pengen efek belimbing itu langsung terlihat dengan batang yang masih kecil, itu bisa sahabat-sahabat seleksi di awalnya ya. Jadi kita bener-bener untuk akarnya ini bener-bener kita seleksi jarang-jarang atau di space lah, maksudnya antara satu-satu ini dia harus bener-bener agak ada jarangnya, supaya kenapa ketika akar ini membesar itu dia langsung narik. Nah, dia akan membengkak di sini dah. Nah, di sini sahabat-sahabat pasti akan di sini di programan sahabat-sahabat pasti akan membengkak. Ini nanti kita kasih contoh lagi untuk efek belimbing ya. Oke, langsung aja kita ke bahan yang lain ya. Oh ya, ini misalkan sahabat-sahabat perlu bahan, siapa tahu saya bisa bantu, bisa kontak saya di 0821 8580 7389. Oke, kita langsung ke bahan yang lainnya.
Nah, sahabat-sahabat ini bisa lihat ya. Jadi efek belimbing itu bisa kita buat salah satu caranya bisa dengan yang saya berikan yang di awal tadi. Terus yang kedua dia dengan cara digurat ya. Cuman kalau dengan cara digurat ini diusahakan untuk terusannya ini itu harus dilos biar kenapa? Untuk akar ini dia nari, atasnya juga nari. Oke. Jadi cukup simpel ya untuk tekniknya seperti ini. Ini kita bicara dengan pengalaman saya. Saya tidak berniat untuk menggurui ya untuk sahabat-sahabat semua. Nih untuk programannya ya saya ada, nggak banyak. Cuman ya kalau sahabat-sahabat nyari saya ada. Nah oke, ini jadi yang terakhir ya sahabat-sahabat semua, biar sahabat-sahabat punya referensi, biar tidak menyalahkan sana dan sini mana yang lebih bagus seperti ruji andong atau tidak. Nah salah satunya teknik-tekniknya tadi ketika dia ruji andong tinggal dipotong untuk menumbuhkan pemecahan anak akar ya. Nah yang terakhir ini terus gunanya apa? Kita memprogram, kita berbudidaya. Jadi sahabat-sahabat kita yang di luaran sana berbudidaya di program akarnya ditata. Terus gunanya buat apa? Kalau dia tidak membuat akar ini sebagus mungkin. Nah, jadi maksud ya yang saya bicarakan ini. Jadi gunanya buat apa? Untuk orang-orang pembudidaya seperti saya ini ya. Kalau dia dari awal cuman ditancap nggak di akarnya nggak ditata, terus itu gunanya buat apa? Nah jadi seperti itu ya. Semoga bermanfaat ya untuk sahabat-sahabat semua. Ini kita tidak menjudge, untuk pokoknya saya tidak menjudge akar yang seperti ini itu lebih bagus, itu tidak sahabat-sahabat semua ya. Ini sekedar saya meluruskan aja, soalnya ini nah sebenarnya saya agak miris nih untuk melihat komentar-komentar seperti itu yang masuk di video-video saya ya sahabat-sahabat semua, karena di sini saya juga berbagi pengalaman, edukasi supaya sahabat-sahabat juga kita saling belajar. Cuman ada komentar-komentar seperti itu, makanya kita sekedar sharing lah, kita ini sekedar sharing, tidak membenarkan mana yang benar, mana yang salah juga yang mana. Misalkan nanti sahabat-sahabat request pengen model seperti apa, insya Allah saya bisa coba bantulah nanti. Untuk harganya juga bervariasi ya sahabat-sahabat semua. Misalkan sahabat-sahabat nanti pengen tanya-tanya aja pun nggak masalah, atau sharing-sharing pun kita nggak masalah. Misalkan sahabat-sahabat punya sebuah bahan bonsai, terus ada problem di bahan bonsainya, nanti bisa sharing-sharing di tempat saya. Saya sangat-sangat terbuka. Saya pokoknya kita berbagi, nggak harus beli di saya pun nggak masalah. Sudah banyak banget juga subscriber Bonsai Deso yang nanya ke saya coba bantu yang saya bisa ya. Oke, jadi menurut saya pribadi cukup segitu ya untuk pembahasan kita kali ini. Nah intinya jadi seperti ini deh sahabat-sahabat semua ya. Kita ulangin lagi, ketika akar ini dia rapi, bagus, memutar keliling ya, seperti ruji andong pun nggak masalah. Kalau orang masalah lek bahasane wong Jawa, lek jarene Mas Muji. Nah jadi untuk tahapannya tinggal nanti ini kan akar dipres saja di sini, pres dia keluar anak akar, dan pasti dia nanti kan kesan tuanya tuh dia dapat, cuman tidak terkesan alami. Nah jadi kita cuman meluruskan aja ya, nggak berniat untuk menjudge oh ini benar ini salah, karena kenapa di sebuah programan atau pembuatan sebuah bahan bonsai itu dia tidak ada yang salah, semuanya saya anggap benar. Cuman ya itu tadi untuk kalau saya pribadi menanggapinya seperti itu ya sahabat-sahabat semua. Oke, jadi cukup sekian dari saya ya, semoga bermanfaat. Pokoknya jangan lupa di like dulu, karena kenapa, satu like dari sahabat-sahabat semua itu sangat berarti dan sangat berharga bagi saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Bonsai Deso.